Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas Statistika Komunikasi atas 81. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil dari, panel project kami. Yang di sini kami mengambil, studi kasus yaitu adalah, penerapan metode Life Bias dalam pemilihan kualitas jenis rumput taman sipir kita landscape. Jadi sebelum kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama saya Syafira Nurul Hanifah dengan nomor akhir NPM 216. Saya Cinta Cayanti dengan nomor NPM 204. Saya Julita Sitanggang dengan nomor NPM 228. Baik, jadi selanjutnya, yang akan kami jelaskan adalah mengenai data yang kami ambil. Jadi data yang kami ambil yaitu dataset. Di sini kami mengambil, sebanyak 63 data seperti ini, di mana masing-masing tabel itu akan, di mana tabel tersebut akan ada 5 atribut dan atribut tersebut adalah suhu udara terdiri dari 2 kelas yaitu kelas, dingin panas, setelah itu curah hujan yaitu tinggi rendah, gelombang udara tinggi rendah, harga pasaran tinggi rendah, dan yang terakhir jenis akan ada 7 kelas. Dan jenis rumput ini adalah atribut tujuan. Dan selanjutnya dari, dataset tersebut kami membaginya menjadi data training dan data testing. Nah, rasio yang kami gunakan adalah, 83% banding, 17%, di mana 83% adalah data training dan juga 17% adalah data testing. Nah, setelah kami membagi yang menjadi data training dan data testing, kami, menghitung, probabilitas dari tiap atribut dan muncul seperti ini, di mana pada tabel probabilitas suhu udara akan, ada perbandingan seperti ini, dan ini adalah keterangan dari, rumput tersebut. Nah, selanjutnya adalah pada bagian, program. Dan di sini, yang kami pakai adalah menggunakan bahasa, Python. Yang pertama adalah pastinya, kita import dulu library. Di sini library yang digunakan adalah pandas dan sampling. Yang pertama adalah fungsi untuk membuat data dari, file Excel, di mana fungsi ini tuh bertujuan untuk membaca data dari file Excel, yang fungsi ini, akan membuka file tersebut menggunakan modul pandas. Dan yang, kemudian diambil diubah menjadi data frame. Dan selanjutnya, untuk menggunakan pengolahan data, langkah-langkah selanjutnya adalah, dalam fungsi ini kita itu dapat mudah untuk membuat data tabular dari file Excel tanpa perlu menentukan secara manual. Ada fungsi untuk membagi data. Nah, fungsi ini tuh membagi data ke dalam 2 kelompok, yaitu, data kelompok data latih dan juga data uji, di mana, rasio yang kami ambil untuk data latih itu adalah, 0,83% dan sisanya adalah, 0,17, yaitu untuk data uji. Dan selanjutnya untuk menghitung probabilitas, probabilitas prior untuk setiap kelas. Nah, pada bagian ini tuh fungsi untuk menghitung, untuk setiap kelas dalam data latih, di mana probabilitas prior ini adalah frekuensi relatif dari setiap kelas yang muncul dalam set data. Nah, fungsi ini bekerja dengan menghitung jumlah data pada tiap kelas menggunakan metode value count. Nah, dan di mana, hasil dari fungsi ini itu penting untuk algoritma Life Bias karena digunakan dalam perhitungan peluang gabungan untuk setiap kelas. Pada bagian ini, di mana fungsi untuk menghitung probabilitas kondisional untuk setiap atribut, fungsi ini tuh untuk menghitung probabilitas kondisional yaitu yang atribut tertentu muncul pada setiap kelas. Fungsi ini tuh mengelompokkan data berdasarkan kombinasi nilai kelas dan nilai atribut tersebut. Nah, setelah itu fungsi menghitung frekuensi relatif untuk, setiap nilai atribut pada setiap kelas dan membagi jumlahnya dengan jumlah data pada kelas tersebut. Nah, hasil perhitungan ini nanti disimpan di sebuah dictionary, di mana setiap atribut memiliki probabilitas kondisional yang berisi peluang kemunculan nilai atribut berdasarkan kelasnya. Probabilitas kondisional ini itu adalah komponen inti dalam algoritma Life Bias ini untuk menghitung kemungkinan suatu data termasuk ke dalam kelas tertentu. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh, teman saya Julita. Masuk ke fungsi untuk menghitung likelihood setiap kelasnya. Di mana untuk menghitung likelihood setiap kelasnya ini tuh bertujuan untuk menghitung likelihood berdasarkan input pengguna. Jadi akan membuat dictionary likelihoodnya untuk menyimpan likelihood setiap kelas, lalu akan dilakukan iterasi melalui setiap kelas target dengan probabilitas prior index, dan untuk setiap kelas itu akan diinisialisasi likelihoodnya dengan probabilitas prior untuk kelas tersebut. Lalu kemudian akan diiterasi melalui setiap pasangan kolom dan nilai dalam input pengguna, lalu akan didapatkan probabilitas kondisional untuk nilai pada kolom. Lalu jika nilai tidak ditemukan, maka akan digunakan nilai kecil untuk menghindari pembagian dengan nol. Lalu akan dikalikan likelihoodnya dengan probabilitas kondisional lalu disimpan, dan kemudian akan dikembalikan lagi dictionary likelihoodnya yang berisi likelihood setiap kelas tersebut. Kemudian next itu ada fungsi untuk menghitung likelihood relatif, di mana ini tuh bertujuan untuk menghitung likelihood relatif yang akan dilakukan pertama itu dengan membuat dictionary likelihood relatif terlebih dahulu, lalu akan disimpan likelihood relatif di setiap kelasnya juga. Lalu kemudian itu akan hitung total likelihood dari semua kelas dan menjumlahkan nilai-nilai di dalam likelihood tersebut. Akan melakukan iterasi, dan untuk setiap kelas itu akan dihitung likelihood relatifnya dan membagikan likelihood kelas tersebut yaitu likelihood kelas dengan sisa likelihood kelas lainnya. Lalu setelah sisa likelihood kelas lainnya itu adalah nol, maka diisi dengan nol untuk menghindari pembagian dengan nol. Lalu dictionary likelihood relatif. Oke, di sini kita masuk untuk yang selanjutnya adalah untuk fungsi untuk menghitung likelihood relatifnya. Di mana di sini itu kita dapat menghitungnya dengan memberi dictionary likelihood relatifnya itu disimpan, menyimpan likelihood relatifnya itu di setiap kelas. Lalu kita akan hitung total likelihood dari semua kelas dan menjumlahkan nilai di dalam likelihood tersebut. Kemudian diiterasi, lalu setelah itu dihitung likelihood relatifnya dengan membagikan likelihood kelas tersebut dengan sisa likelihood kelas lainnya. Lalu jika sisa likelihood kelas lainnya itu adalah nol, maka itu akan diisi dengan nol untuk menghindari pembagian dengan nol. Lalu kita akan memberikan dictionary dari likelihood relatif yang berisi likelihood relatif setiap kelas. Selanjutnya, yang next ini ada fungsi untuk membuat prediksi berdasarkan input pengguna. Jadi ini tuh tujuannya itu untuk menghitung probabilitas posterior untuk setiap kelas berdasarkan input pengguna. Di mana itu kita akan memberi dictionary probabilitas posterior untuk menyimpan probabilitas posterior di setiap kelasnya, dan kita beri dictionary probabilitas atribut untuk menyimpan probabilitas atributnya. Lalu kita iterasi di setiap kelas target dalam probabilitas prior indeksnya, lalu setelah itu diinisialisasi si posteriornya dengan logaritma natural probabilitas prior untuk kelas tersebut. Lalu kita buat dictionary probabilitas atributnya, lalu setelah itu diiterasi, lalu setelah itu dapat probabilitas kondisionalnya untuk nilai pada kolom dan kelas tujuan dari probabilitas kondisionalnya, maka setelahnya akan ditambahkan logaritma natural probabilitas kondisional ke posterior, lalu disimpan probabilitasnya, kemudian dihitung, kemudian disimpan kembali probabilitas posterior ke dalam probabilitas posterior yang kelas tujuan, lalu dikembalikan. Jadi itu untuk fungsi membuat prediksi berdasarkan pengguna. Next, fungsi untuk mengevaluasi akurasi model, di mana ini tuh bertujuan untuk menghitung akurasi model pada data ujinya. Yang akan dilakukan itu kita menginisialisasi variabel prediksinya untuk menyimpan jumlah prediksi yang benar, lalu diterasi setiap barisnya, kemudian membuat dictionary input pengguna dengan nilai atribut dari baris tersebut. Kemudian akan dihitung probabilitas posterior dan probabilitas atributnya sehingga kita dapat kelas prediksi sebagai kelas dengan probabilitas posterior tertinggi. Nanti jika kelas prediksi sama dengan kelas sebenarnya, maka tambahkan 1 ke prediksi benar. Lalu selanjutnya kita akan menghitung akurasi dengan membagi prediksi benar dengan jumlah data dalam data uji. Lalu kita akan kembalikan akurasinya. Sampai situ kemudian kita next ke fungsi utama untuk menjalankan programnya. Jadi di fungsi utama ataupun main fungsi untuk menjalankan programnya ini, itu kita dapat
menjalankan keseluruhan programnya itu dengan memanggil atau memuat data untuk memuat data dari file Excel yang terletak di jalur file. Kemudian kita pastikan kolom-kolom utama ada dalam data frame. Lalu setelah itu kita ubah semua kolom tipe objek menjadi huruf kecil dan menghapus spasi di awal atau akhir menggunakan apply. Kemudian kita memanggil bagi data untuk membagi datanya itu menjadi data training dan data uji. Kita kemudian memanggil untuk menghitung probabilitas priornya. Dan kemudian kita memanggil untuk menghitung akurasi untuk menghitung akurasi model pada data uji. Lalu ditampilkan akurasi modelnya, kemudian akan meminta input pengguna untuk setiap atribut. Lalu kemudian itu akan menghitung likelihood dan likelihood relatif dan memanggil prediksi input untuk menghitung probabilitas posterior dan probabilitas atribut. Kemudian hasilnya akan ditampilkan, itu nanti sudah termasuk ranking likelihood relatif, probabilitas atribut, probabilitas kelas dan kelas yang diprediksi. Ya, jadi sampai di situ. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dina. Selanjutnya kita menghitung probabilitas prior dan kondisional. Pertama, probabilitas prior. Fungsi ini menghitung probabilitas masing-masing kelas jenis rumput dalam data latih atau data training. Kemudian ada probabilitas kondisional. Fungsi ini menghitung probabilitas setiap atribut berdasarkan kelas atau jenis rumput. Jadi hasil probabilitas ini disimpan di probabilitas prior, probabilitas awal setiap kelas. Kemudian probabilitas kondisional, probabilitas atribut untuk setiap kelas. Lalu yang selanjutnya kita menghitung akurasi model. Fungsi hitung akurasi data uji probabilitas prior, probabilitas kondisional. Jadi ada dua angka, yaitu untuk angka pertama, untuk setiap garis data uji atribut digunakan untuk memprediksi dengan type bias. Kemudian prediksi dibandingkan dengan tabel asli jenis tersebut. Kemudian angka kedua menghitung yang kedua adalah menghitung persentase prediksi benar terhadap data uji. Waktunya berupa akurasi model dan format persentase. Kemudian input manual untuk prediksi. Kemudian dibilang memasukkan nilai atribut secara manual untuk melakukan prediksi. Langkah-langkahnya yaitu iterasi atribut. Nah, semua kolom atribut kecuali jenis rumput akan diproses. Untuk setiap kolom menampilkan opsi nilai untuk atribut tersebut dalam bentuk pilihan. Kemudian memvalidasi input pengguna. Ini hanya untuk huruf yang sesuai pilihan. Jadi hanya huruf yang sesuai pilihan diterima. Kemudian nilai yang dipilih pengguna disimpan dalam direktur nanti input pengguna. Contohnya yaitu jika atribut adalah suhu udara dengan opsi panas dan dingin atau dingin, pengguna memilih A untuk panas, B untuk dingin. Kemudian ada menghitung likelihood. Fungsi likelihood yaitu menggunakan probabilitas prior, probabilitas kondisional. Jadi ada tiga angka di sini, yaitu mulai dengan probabilitas prior untuk kelas tertentu, yang kedua untuk setiap atribut dalam input pengguna, kalikan dengan probabilitas kondisional atribut terhadap kelas tersebut. Kemudian simpan likelihood untuk semua kelas. Selanjutnya ada menghitung likelihood relatif. Di sini fungsi ini menjumlahkan semua likelihood untuk semua kelas. Kemudian untuk setiap kelas, likelihood relatif dihitung dengan membandingkan likelihood kelas terhadap likelihood lainnya. Kemudian ada menghitung prediksi. Fungsi ini menggunakan logaritma untuk menghitung probabilitas Versadian. Kemudian mengkonversi kembali ke skala probabilitas dengan eksponensial. Kemudian hasilnya probabilitas untuk semua kelas, probabilitas posterior. Lalu yang terakhir memprediksikan dengan probabilitas posterior tertinggi. Selanjutnya menampilkan hasil. Untuk ranking likelihood, dari setiap kelas diurutkan dari yang tertinggi hingga ke terendah. Kemudian ditampilkan dalam format kelas sama dengan nilai likelihood. Kemudian ada likelihood relatif. Likelihood relatif setiap kelas diurutkan dan ditampilkan dengan format kelas nilai likelihood relatif. Kemudian probabilitas untuk setiap atribut. Probabilitas atribut untuk setiap kelas ditampilkan dalam format kelas nama kelas atribut 1 sama dengan probabilitas atribut 2 sama dengan probabilitas. Kemudian probabilitas kelas. Probabilitas posterior setiap kelas ditampilkan dalam format kelas probabilitas. Kemudian kelas yang diprediksi menampilkan kelas dengan probabilitas posterior tertinggi. Selanjutnya contoh outputnya. Kemudian contoh outputnya sendiri, jika pengguna memasukkan data seperti suhu udara panas, curah hujan rendah, kemudian gelombang udara tinggi, harga pasaran rendah, maka hasil prediksi yang akan mencakupi likelihood untuk setiap kelas, likelihood relatif untuk setiap kelas, kemudian probabilitas setiap atribut berdasarkan kelas. Probabilitas posterior untuk setiap kelas, kemudian kelas prediksi terkait misalnya rumput S1 atau rumput M2. Kemudian kesimpulannya, program kami mengimplementasikan algoritma F bias dan langkah-langkah menghitung probabilitas prior dan kondisional, kemudian mengevaluasi akurasi pada data uji, kemudian memberikan prediksi manual pada pengguna. Lalu menampikan hasil prediksi secara komprehensif. Jadi ini adalah bagian untuk mendemokan dari program yang telah kita buat. Di sini suhu udara kita bisa memilih dingin, kelembapan udaranya rendah, curah hujannya tinggi, dan harga pasaran rendah. Lalu kita prediksi. Di sini akan muncul mengenai jenis rumput yang diprediksi, di mana jenis rumput yang muncul ini adalah jenis rumput yang memiliki probabilitas posterior tertinggi, yaitu rumput Swiss. Di sini memiliki probabilitas posterior 0,04, yang ini adalah rumput yang memiliki probabilitas posterior tinggi dengan akurasi model ini adalah 63,63%. Lalu apabila kita bisa melihat probabilitas atribut berdasarkan kelas juga. Di sini dihitung mengenai probabilitas atributnya dalam setiap kelas, dan di sini rumput Swiss memiliki probabilitas yang paling tinggi seperti itu. Dan apabila kita samakan dengan yang ada di jurnal, di mana tadi inputnya adalah tinggi, rendah, dan suhu udara dingin, curah hujan tinggi, kelembapan udara rendah, dan harga pasaran rendah, dapat dilihat di sini. Dari pengguna yang menginputkan data dan kriteria jenis seperti ini, suhu udara tinggi, curah hujan tinggi, kelembapan udara rendah, dan harga pasaran rendah, maka hasil yang dikeluarkan dari perhitungan yaitu adalah dengan rumput Swiss atau rumput Wolf, yang keduanya ini memiliki nilai probabilitas yang paling tinggi, dan itulah
Dan itulah, presentasi dari kelompok kami mengenai final project dari, mata kuliah statistika komputasi ini. Dan apabila, ada kesalahan kami mohon maaf. Sebelum itu kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.